Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih bersama karya dari Kak Aisyah Z Syakila, Rahasia di Balik Rumah Kontrakan, bagian 5. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Aku terbangun, kepalaku masih sangat sakit dan berdenyut. Berusaha mengumpulkan kesadaran, mengingat kembali apa yang terjadi. Memutar mata ke sekeliling, keningku berkerut. Aku ingat kembali apa yang kualami di luar tadi. Kini aku terbaring di kamarku. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membawaku ke sini? Apa suamiku sudah pulang? Aku dengar di dapur suara sendok dan gelas beradu. Aa udah pulang? Panggilku memastikan suara yang ditimbulkan di dapur. Iya, ada apa sayang? Hah? Itu bukan suara suamiku. Kamu siapa? Aku bertanya sedikit takut. Ada orang lain di rumah ini. Seorang laki-laki yang menyembul dari dapur masuk ke kamar, membawakan minuman berwarna coklat terang. Astagfirullah, ngapain kamu di sini? Aku terkejut dan terperangah. Nih, diminum biar nggak pusing, mumpung masih hangat. Rafka membawa segelas teh hangat sambil menyodorkannya padaku. Sana keluar, kamu kok kurang ajar banget sih, masuk ke kamar orang. Berutuku marah. Ia begitu berani masuk ke kamarku. Ya masuk ke kamar kamu lah, kamu yang sakit. Masa harus ke kamar Bi Nena? Ucapnya santai, tanpa merasa bersalah. Kita ini bukan muhrim. Iya, aku tahu. Terus yang bawa aku ke kamar ini siapa? Aku menatapnya dengan mata membesar. Pak Bupati. Ih, aku tanya baik-baik malah main-main. Aku serius. Tadi itu aku lihat kamu tergeletak di depan rumah. Aku cari Bi Nena juga gak ada. Rumahnya dikunci. Masa aku harus biarin bidadari kejemur di teras? Nanti gosong. Ya aku bawa masuk lah, terus baringin di kasur ini. Tutur Rafka menjelaskan. Kenapa gak nunggu Bi Nena? Kalau tetangga lihat nanti malah mikir yang bukan-bukan. Kamu itu pingsan, aku cuma nolong. Lagian gak diapa-apain kok. Lanjutnya lagi. Mana aku tahu kamu gak ngapa-ngapain aku. Aku kan gak sadar. Emang beneran gak diapa-apain, cuma dipeluk doang. Hah? Dipeluk? Kurang ajar kamu. Iyalah dipeluk. Kan aku gendong, masa dijinjing kaki kamu? Masa harus digusur gitu? Aku terdiam. Sudah ditolong bukannya berterima kasih nih malah maki-maki. Nasibku jelek banget sih. Padahal aku gak punya niat jahat. Ulasnya mengibah. Namun ia tetap tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Ya sudah, sana keluar. Gak baik perempuan dan lelaki yang bukan mahram satu kamar kayak gini, usirku. Iya ya. Nambah lagi telan kamu. Cerewet. Rafka meledek. Dia bangkit. Tak lama kemudian ia duduk kembali. Apa lagi? Bentakku. Aku boleh nanya nggak? Tanyanya. Dia memandangku. Nanya apa? Kalau selingkuh sama bini orang, dosanya gede nggak sih? Tanyanya serius. Ya gede lah, gede banget malah. 100 tahun di neraka, mau? Jawabku asal. Serem juga ya. Kalau cuma godain, sama gak hukumannya? Pertanyaannya semakin aneh. 1000 tahun, sahutku lagi. Dia tertawa. Ya mending selingkuh aja sekalian, lebih dikit hukumannya. Celetuknya, dia masih menatapku. Aku sangat kikuk. Kulanjutkan lagi bicara. Orang yang udah berumah tangga, kalau selingkuh itu, hukuman di dunia harus dirajam sampai mati. Itu baru dunia. Akhirat lain lagi. Lagian soal dosa mah jangan milih-milih. Soal dikit banyak hukumannya. 1 menit di neraka aja belum tentu kuat kok. Jelasku panjang lebar. Daripada gak nikah-nikah. Dia mendengus. Udah sana keluar. Iya ya, diminum tehnya itu biar gak pusing lagi. Baringan aja, gak usah bangun dulu, ucapnya. Ku ambil teh yang Rafka buatkan. Padahal di dapurku tak ada stok teh dan gula. Apa tadi dia sengaja beli ya? Aku bertanya sendiri.
Enggak, aku racuni kok, tenang aja. Ia bangkit dan keluar dari kamarku. Tetap saja, aku tak nyaman dengan perlakuan Rafka. Bagaimana jika ada orang yang melihat? Bisa saja hal ini menjadi fitnah. Setelah beristirahat sejenak, kepalaku sudah lumayan ringan, tak terlalu berat seperti tadi. Aku mencoba bangun, berjalan menuju keluar, berdiri di depan pintu. Tampak Rafka sedang merokok di depan rumahku, menghadap jemuran yang ada di pelataran. Jemuran? Aku ingat pada jemuran sebelum pingsan tadi. Lah, bajuku yang belum sempat dijemur tadi, kini sudah berjajar rapi di jemuran. Itu siapa yang jemur baju aku? Tanyaku sambil berjalan ke teras menghampiri Rafka. Nggak tahu Pak RT kali, jawabnya sambil mengangkat bahu. Pasti kamu kan? Berani banget sih kamu, dengkusku marah. Nafasku terengah-engah menahan kesal. Aku lihat celana dalamku dan suamiku juga ikut berjajar di sana. Masa jemur baju doang nggak berani? Jemur baju bukan perang, kilahnya. Dia bicara membelakangi, sama sekali tak menoleh ke arahku. Anteng menghisap asap rokok. Aku nggak butuh bantuan kamu. Hadiku masih sangat kesal. Kalau mau marah, marahin aja Pak RT, Rafka terkekeh. Dasar orang aneh. Tadinya aku mau bawa kamu ke dokter, tapi takut dituduh culik bini orang. Makanya aku bawa masuk aja ke dalam. Pakaian juga masih dalam ember, sayang sama panasnya. Makanya aku bantu jemur. Dia menoleh ke arahku. Aku bisa sendiri. Ya terima kasih, harusnya kamu ngomong gitu, terima kasih. Aku mencebik. Mendingan kamu periksa deh. Mana tahu kamu hamil. Kalau cerita di TV kan kayak gitu. Jatuh pingsan, pas diperiksa hamil. Dia tersenyum seperti biasa, memamerkan kegantengan dan gigi yang berbaris rapi. Sok tahu kamu, dasar korban sinetron, ketusku kesal. Aku masuk dan menutup pintu agak kuat. Kalau kamu istriku, sudah aku makan kamu. Ku dengar dia tertawarnya, lalu ku intip dari jendela. Dia tampak berjalan menuju rumah Bi Nena. Laki-laki itu seakan tak marah atau kesal saat aku bersikap kasar. Asli, dia itu orang aneh. Ada ya orang aneh seperti itu. Aku kembali ke kamar. Tubuhku rasanya benar-benar tak nyaman. Mual terasa sangat mengganggu. Hari ini aku tak ingin keluar rumah, ingin membaringkan diri di tempat tidur. Sore hari, tok tok tok. Suara pintu beberapa kali diketuk. Aku menggeliat, meregangkan otot yang terasa tegang. Baru aku mau bangkit membuka pintu, suara pintu sudah diketuk lagi. Kali ini menirukan suara gendang. Berisik! Aku berjalan pelan dan lelah menuju pintu, lalu membukanya. Nih, Rafka menyodorkan kantong plastik. Dia lagi. Mau apa lagi kamu? Aku bawa buah. Orang hamil kan biasanya suka yang asam-asam. Aku mematung tak menjawab. Tanpa menunggu jawabanku, dia menggantungkan kantong plastik di gagang pintu. Lagi, dia tersenyum dan berlalu kembali ke rumah Bi Nena. Tampak suamiku datang dan memarkir motornya di depan rumah. Dia baru pulang kerja. Siapa itu tadi, Dek? Tanya Arofik melirik ke rumah Bi Nena. Kurasa tadi Arofik melihat Rafka yang menghampiriku. Raut wajahnya penuh tanya. Itu saudara Bi Nena nganterin buah, sahutku sedikit gugup. Ngapain nganterin buah ke sini? Yang sakit kan Ani, tanyanya. Suamiku masuk ke dalam. Ada nada suara kekesalan. Aku mengekorinya, lalu memeluk dia dari belakang. Marah ya sama adek? Enggak, jawabnya datar. Kalau nggak suka, adek bisa balikin lagi buah itu. Jangan marah ya, rayuku pada Arofik. Aku sangat takut suamiku itu marah. Melepas pelukan darinya, berjalan menuju pintu. Mau kemana? Tanya Arofik. Tak kuhiraukan segera meraih kantong plastik yang masih menggantung di gagang pintu, lalu melenggang ke rumah Bi Nena. Maaf, aku gak bisa nerima ini. Aku letakkan buah itu di depan Rafka yang tengah mengobrol dengan Bi Nena. Kenapa dibalikin, Cak? Aku ikhlas ngasih kamu, sahutnya. Rafka dan Bi Nena menatapku heran. Gak usah, makasih. Aku kembali menemui suamiku. Aku lihat dia sedang membuka baju. Mungkin mau mandi. Aku memeluknya lagi. Jangan marah. Adek udah kembalikan buah itu, ucapku manja. Tangan masih memeluknya.
Kenapa dikembalikan? Aa kan gak suruh. Gimana kalau itu dari Benana? Nanti dia malah tersinggung, sahut suamiku. Ia membalik badan menghadapku. Adek takut Aa marah, sahutku sambil menatapnya lekat. Aa gak marah sayang. Aa cuma takut adek berpaling ke lain hati. Gimana nasib Aa nanti? Cetusnya, tangannya mengelus kepalaku. Selagi Aa masih sayang sama adik, kenapa harus berpaling ke lain hati? Aa gak tahu apa, adik sayang banget sama Aa, ulasku. Mataku terasa panas, terasa ada yang menarik dari sudut mata. Iya, tahu adik sayang sama Aa, makasih sayang, sahutnya. Dia tersenyum lalu mengecup puncak kepalaku. Aa mandi dulu ya. Arofik melenggang ke kamar mandi. Di sisi lain, waktu malam, di kamar tempatku tidur, terasa gelap. Padahal tak pernah mematikan lampu. Aku tak bisa melihat apapun. Mati lampu hari ini. Tiba-tiba kurasakan ada tangan mencekik leherku. Berusaha menepis tangan itu tapi cekikan terasa makin kuat. Kakiku menendang-nendang dan meronta. Sangat sulit bernafas. Berusaha minta tolong, tapi suaraku tertahan. Nafas terasa tersendat. Aku terbangun langsung terduduk. Astaghfirullahaladzim. Aku usap wajah. Mimpikah ini? Tapi kenapa leher ini benar-benar terasa sakit? Aku mengusap leher. Masih terasa jelas sakitnya waktu tapak tangan yang tadi mencekikku. Aku lihat Arofik terpejam pulas di sampingku. Kulirik jarum jam di dinding. Ternyata menunjukkan angka 12. Keringat bercucuran. Kuusap dada yang terasa sesak. Suamiku terbangun, duduk menatapku. Kenapa dek? Aku hanya diam menahan sesak. Tangan Arofik memegang dahiku. Nanti kita ke dokter ya. Badan adek panas, sepertinya demam. Ulas suamiku lalu menarik tubuhku, menyandarkan di pelukannya. Sini bobo lagi, ucapnya. Ia mengajakku tidur kembali. Subuh saat bangun, aku sholat dan meminta istirahat kembali pada suamiku. Ia mengatakan hari ini mau libur kerja dan berniat membawaku ke dokter. Mataku kembali terpejam, sedangkan Arofik menggantikan mengurus kerjaan rumah dan katanya mau membuat sarapan. Kain hitam terbang menggelebar di awan, sangat jauh di sana memperhatikanku. Tiba-tiba, sesosok perempuan menghampiriku. Ia berubah menjadi makhluk menyeramkan. Menyeringai padaku, menunjukkan wajahnya yang tak jelas. Hanya giginya yang berbaris panjang, tajam, dan menyeramkan. Tersenyum ingin meraihku. Aku yang menyadari hal itu, berlari mencari pertolongan. Tapi tak ada siapapun dan ini entah di mana. Begitu asing, tak tahu tempat ini sebelumnya. Dari jauh aku melihat bapak. Bapak, bapak. Namun bapakku hilang dari pandangan. Aku semakin ketakutan saat menoleh ke belakang. Makhluk itu mengejar dengan tawa yang membuatku merinding. Bapak, bapak di mana? Aku terus berlari sambil mencari pertolongan. Kedepuk, aku terjatuh. Makhluk itu berhasil mendekat. Aku mundur beringsut saat ia akan meraihku. Menjerit lagi sekuat hati. Satu tamparan hinggap di pipi, pedih dan panas. Tubuhku diraih dan dilempar ke dasar jurang. Dek, bangun dek. Kenapa dek? Arofik mengguncang tubuhku saat mata terbuka. Ya Allah dek, hidung kamu berdarah. Nafasku berat, lelah. Pandanganku kabur. Dan aku ingat bapak yang menghilang. Bapak, tolong. Dunia kembali gelap. Kamarku terasa hangat waktu membuka mata. Aku lihat bapak, Binena, Mang Tatang, Diar, dan ibu ada di kamarku. Aku terheran. Ada apa? Ibu menghampiri dan memelukku sambil menangis. Teteh gak apa-apa? Tanyanya sambil mengusap pipiku. Kenapa ibu menangis? Diriku, suaraku masih serak. Ibu sedih lihat kamu begini. Tadi ada yang panggil bapak. Katanya kamu pingsan, badan kamu panas, hidung kamu juga berdarah. Aku kenapa pak? Tanyaku pada bapak. Malam tadi, bapak didatangi sang penjaga. Seumur-umur baru kali ini bapak didatangi secara langsung. Dia hanya memberi isyarat, tapi bapak bisa mengerti ada yang disampaikannya. Tutur bapak bercerita. Aku perlahan duduk, mendengarkan dan menghadap bapak. Katanya ada makhluk lain yang sedang mengejar Neng. Bukan dari kontrakan ini,
tapi dari tempat lain. Tadinya Bapak gak percaya itu cuma mimpi, tapi tadi ada yang datang manggil Bapak. Dan lihat keadaan kamu begini, Bapak jadi mikir, itu semacam isyarat, sambung Bapak. Tapi makhluk apa yang mengejarku, Pak? Bapak kurang tahu, Neng. Tapi katanya, kemanapun Neng pergi, dia akan mengejar. Dia punya dendam sama Neng. Makanya sang penjaga menawarkan diri untuk jadi pelindung. Tapi Bapak menolak, karena itu musyrik. Cerita Bapak sangat jelas. Aku tertunduk. Apakah mimpiku itu juga memberitahu tentang hal ini? Aku tak percaya mimpi. Pernah aku dengar kata Pak Ustadz, jika mimpi buruk jangan diceritakan pada siapapun. Cukup istighfar, memohon pertolongan pada Allah. Makanya aku memilih diam dan tak menceritakan mimpi itu pada siapapun. Bukankah kakek dulu pernah bercerita bahwa jin tidak bisa mencelakai manusia? Di negara jin mereka punya aturan, jika melanggar, raja mereka akan menghukum seumur hidup, kecuali... Bapak mengangguk. Iya Neng, jin yang bisa mencelakai manusia adalah jin yang sudah dibeli, jin yang bertuan, seperti yang dilakukan para dukun. Mereka akan manut walau disuruh membunuh sekalipun, seperti santet dan guna-guna. Karena tuannya, ia memberi makan. Tapi siapa yang menyimpan dendam sama aku, Pak? Bapak juga gak tahu, Neng. Sementara itu, tubuhku masih lemah tak berdaya. Seluruh tenaga seolah hilang. Bayangan itu kembali menggelebat di benakku. Selama ini aku tak merasa memiliki musuh. Tak pula pernah bertengkar dengan saudara maupun tetangga atau siapapun itu. Namun, kenapa harus ada orang yang merasa dendam hingga mengirim sesosok makhluk untuk mencelakaiku? Berkali-kali ku ingat, mungkin saja ada hati seseorang yang sakit dengan tingkah dan ucapan yang luput dari kesadaranku. Tetapi tetap saja aku tak merasa bermusuhan dengan orang lain. Memang ada sedikit perselisihan dengan ipar dan mertua, tapi rasanya mereka tak sekejam itu. Hanya mulut saja, tak sampai mengguna-guna. Suamiku menatap dengan raut kesedihan. Maafin Aa, Dek. Aa gagal jaga kamu, lirihnya. Wajah yang teduh itu tampak menyimpan berbagai kesedihan. Melihat kondisiku begini, Arofik tergugu. Tangannya mengelus kepalaku lembut, menyiratkan rasa bersalah dengan ribuan kata maaf. Ada Allah yang jaga adik, A. Lagi pula ini bukan salah A. Ucapku meluaskan hatinya, yang mungkin saja terhimpit kebimbangan. Kutahan air mataku agar tak tumpah. A merasa lemah sebagai suami yang jelas gak mampu melindungi istri. Ucapnya lagi dengan manik yang mulai berkaca-kaca. Maafin adik juga, A, kalau adik ada salah. Maafkan juga jika ada kata-kata yang pernah menggores hati A. Adik ingin A ridho dengan hidup adik. Surga adik ada di ridho A. Bahkan ketika istri soleha meninggal dunia, suami harus ridho. Karena jika suami tak ridho, sekalipun Allah menghadiahkan surga, Allah akan menahannya sehingga suaminya ridho. Air mata yang sudah terbendung pun luruh menganak sungai, mengalir lembut membasahi pipi. Kenapa adik bicara begitu? A selalu ridho dengan segala yang adik lakukan. Karena A tahu istri A ini wanita solehah, wanita berakhlak mulia, insya Allah, sahutnya. Tangan lembutnya mengusap lembut air bening yang menitik dengan laju. Mendengar kata-kata teduh Arofik membuatku tak kuasa membendung haru. Aku makin sesenggukan. Ia mendekap erat sambil membisikkan kata-kata menenangkan jiwa. Aku hanyut dalam untayan kata yang ia lirihkan. Di sisi lain, pagi hari, aktivitas kami seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Arofik lebih perhatian dan bersikapnya lebih mesra. A berangkat kerja dulu ya sayang. Adik siap-siap beresin baju, nanti A jemput, pinta suamiku. Semalam kami membincangkan hal ini. Arofik tak tega melihatku yang selalu berjauhan darinya. Ia mengajakku menginap di rumah orang tuanya untuk sementara. Jika berada di rumah mama mertua, Arofik yakin ada yang menjagaku dan mengawasi jika terjadi sesuatu. Jadi Arofik bisa bekerja dengan tenang. Jaga diri baik-baik ya. Kecupannya mendarat di keningku.
Aku mengangguk seraya memberi senyum, tak lupa mendoakan keselamatannya. Sebagai seorang istri, aku tak bisa membantunya mencari nafkah. Ia pun tak mengizinkan aku bekerja. Tugasku hanya taat dan mendoakan. Walaupun sekuat hati menolak, tak ingin pergi ke rumah mertua, tapi karena suamiku tampak begitu khawatir bila berjauhan, aku terpaksa pergi untuk menuruti permintaannya. Begitupun tugas istri hanyalah taat. Aku berusaha menjadi seperti itu. Selesai berkemas, aku ke rumah ibu. Sebelum pergi ke rumah mertua, aku ingin berbincang dengan mereka. Setidaknya kata-kata mereka itu kadang membuatku berpikir lebih seksama tanpa tergesa. Bapak juga kemarin mengatakan hari ini tak akan pergi berdagang, ingin beristirahat sejenak. Kebetulan ada yang ingin aku tanyakan pada laki-laki hebatku itu. Sesampainya di sana terjadi sedikit drama. Ibu menangisiku. Ia khawatir jika benar ada orang yang dendam dan ingin mencelakaiku, sedangkan mereka tak bisa membantu jika jauh. Aku berusaha menenangkan perempuan yang melahirkanku itu, mengatakan bahwa Allah akan selalu melindungi jika kita menjadikannya tempat berlindung. Aku juga menceritakan pada bapak tentang ajakan Arofik. Jadi Neng mau nginep di rumah mertua? Tanya bapak penuh kebimbangan. Wajah tua dengan tatapan yang selalu redup meneduhkan jiwaku. Aku mengangguk. Iya pak. Bapak maha dukung saja. Kamu mau nginap di mana juga. Kalau Neng mau nginap di sini juga nggak apa-apa. Lanjutnya. Iya, teteh di sini aja. Nggak usah jauh-jauh ke rumah mertua. Kalau di sini kan ada bapak yang bisa jaga. Timbal ibu ikut nimbrung obrolanku dan bapak. Bukan nggak mau bu, pak. Bapak sama ibu juga tahu sendiri kan Arofik bagaimana. Iya ibu ngerti. Mana betah suami teteh nginep di rumah gubuk ini. Bukan gitu bu. Sudah di mana saja. Yang penting kalian berdua tenang ya. Aku yakin sebagai mertua dan seorang ayah, bapak tahu sikap Arofik selama ini yang tak betah tinggal di rumah bapak. Bukan apa-apa. Rumah bapak ini sempit dengan ramai penghuni, membuat Arofik sulit beristirahat dengan leluasa. Akses jalan ke rumah bapak pun masih tanah. Kalau musim hujan, motor sangat sulit dijalankan. Bapak tak masalah dengan hal itu. Tak pernah pula beliau memaksakan kami harus tinggal di mana, asal kami nyaman. Bapak cukup mendoakan baginya orang tua jangan ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Beda lagi jika anak meminta solusi dan pertolongan, ia akan turun tangan. Apa nggak masalah pak kalau Bi Nenah ditinggal sementara? Aku bertanya tentang keluarga Bi Nenah. Ada kebimbangan harus meninggalkan mereka, biarpun tak akan lama. Insya Allah Neng, rumah itu sudah aman. Gak akan ada lagi yang mengganggu keluarga Bi Nenah, termasuk Ani. Bapak dan Rafka sudah menutup jalan masuk ke tubuh Ani. Bapak memberi penjelasan. Hah? Rafka? Kapan bapak ketemu sama orang songong itu? Tanyaku sedikit geram. Entahlah sikapnya yang kurang sopan kala itu masih membekas diingatan dan mengecapnya sebagai orang yang tak tahu sopan santun. Hus, kok ngomong gitu? Masa anak orang dibilang songong? Ulas bapak terkekeh. Waktu bapak menjenguk Ani, kebetulan dia ada di sana Neng. Dia cerita semua. Langsung saja bapak mengajaknya merampungkan urusan Ani. Ternyata dia pintar meruqyah juga. Lanjut bapak. Aku sendiri tak menampik penjelasan bapak tentang Rafka yang bisa meruqyah, karena aku juga menyaksikannya sendiri saat mengobati Ani. Cuma aneh aja pak, orang yang gak punya kesopanan begitu kok bisa tahu hal-hal gaib termasuk meruqyah? Ucapku heran. Kita jangan menilai orang dengan cepat tanpa mengenalnya lebih dulu. Bisa saja kesan pertama terlihat kurang baik, tapi setelah kenal lama, ternyata orangnya baik. Belajar husnudzon, pesan bapak. Aku mencerna ucapan bapak. Bisa saja laki-laki berbadan kurus itu memang baik. Hanya saja awal pertemuan yang tak menyenangkan membuatku kurang suka dengan sikapnya. Setelah puas berbincang dan menerima banyak wejangan, aku pamit pulang. Harus segera mengemas pakaian yang akan kubawa ke rumah mertua nanti. Pulang dari rumah bapak, aku menemui Bi Nenah, memberitahu bahwa aku akan menginap di rumah mertua sampai badanku sehat kembali. Sampai Arofik tak merasa khawatir lagi. Aku meyakinkan Bi Nenah dengan ucapan bapak bahwa tak akan ada apa-apa yang terjadi di rumah ini.
Ani pun insya Allah baik-baik saja. Iya, terima kasih Neng Ica. Nanti Bibi titip salam sama mertua ya. Semoga Neng Ica juga baik-baik saja, ulasnya. Iya, terima kasih juga buat doanya, Bi. Di sisi lain, baju sudah ku kemas, membawa salin sedikit saja. Toh tak akan lama kami menginap. Aku juga membereskan rumah terlebih dulu. Jangan sampai meninggalkan piring kotor atau pakaian kotor di rumah yang akan beberapa hari ku tinggalkan. Sore seperti biasa, Arofik pulang dari tempat kerja. Udah siap, Dek? Tanyanya. Udah. Nggak mau masuk dulu? Makan atau minum dulu? Tawarku. Meskipun sebenarnya aku tak masak karena akan berangkat. Nggak usah. Nanti saja makan di rumah Mama. Tolak suamiku ramah. Kami berangkat ke rumah Mama mertua. Motor melaju meninggalkan kampung ini. Kurang lebih butuh waktu 1,5 jam perjalanan untuk sampai ke kediaman Mama mertuaku. Akhirnya kami pun sampai dengan selamat. Ketika kami sampai, terdengar suara azan dari masjid. Sudah maghrib ternyata. Assalamualaikum Mama. Arofik setengah berteriak memanggil ibunya, padahal masih di luar. Suamiku segera masuk mencari ibunya. Sebagai seorang anak, dia pasti rindu pada perempuan yang telah mengurus dan melahirkannya. Sudah beberapa hari tak bertemu. Ya, Arofik kadang jika tak pulang ke rumah, akan mengabarkan menemui ibunya di sini, biarpun hanya sebentar. Waalaikumsalam. Opik, lembur ya? Nggak pulang? Tanya ibunya senang. Enggak mah, sengaja kesini mau nginep. Suamiku menyalami ibunya, lalu masuk ke ruang keluarga. Semua keluarga Arofik sedang menonton TV. Satu-satu disalaminya. Ayo, sini duduk, ajak ibunya pada Arofik. Sementara aku sedikit pun tak disapa maupun dipersilahkan masuk. Dilirik pun tidak. Meski tak dihiraukan, aku mencoba menguatkan hati, melupakan segala yang telah berlalu. Hati sudah memaafkan, meski sesekali terasa tersayat. Itu jelas terasa. Dek, sini masuk, panggil Arofik yang melihatku masih tertegun. Aku masuk menghampiri dan menyalami mereka, keluarga suami, satu-satu. Tapi mereka tak bertanya apapun tentangku, bertanya kabarku atau orang tuaku, apalah itu. Tapi sama sekali tak kudengar apapun dari bibir mereka. Sebenci itukah? Kirain kamu kesini sendiri, Fik, seletuk kakak sulungnya sambil nonton TV tanpa menoleh pada kami. Ica sakit teh, kami mau titirah barang beberapa hari di sini, sahut suamiku. Terserah, asal jangan sok ngatur, sindir kakak Arofik lagi. Tak ingin berlanjut jadi pembicaraan yang tak menyenangkan. Arofik mengajakku masuk kamar. Rumah orang tua Arofik ini lumayan luas. Suamiku sama sepertiku, 5 bersaudara. Bedanya aku anak sulung, sedangkan dia anak ketiga. Anak lelaki satu-satunya di rumah ini. Paling disayang semua keluarga. Di rumah ini setiap anak masing-masing punya 1 kamar. Jadi di satu rumah total ada 6 kamar, karena yang satu untuk orang tua suamiku. Setelah berada di kamar suamiku, tempatku dulu pernah tinggal bersama, mataku tak nyaman melihat pemandangan di kamar ini. Tak seperti kamar yang pernah dulu kusinggahi, lebih tepat disebut gudang. Bukan hanya berantakan, sudah tak ada alas apapun di sini, apalagi kasur. Kasur kita kok nggak ada ya, Dek? Aku mengedikkan bahu. Harusnya aku yang tanya. Bukannya Arofik juga selalu datang ke sini? Tapi sampai tak sadar kasur di kamar ini tak ada. Kan sering ke sini, emang nggak pernah masuk ke kamar ini? Aku balik bertanya. Kalau kesini kan cuma sebentar, nggak pernah nginep, makanya nggak tahu jawabnya. Biar tanya sama mama dulu. Aku iyakan saja. Mah, kasur aku mana mah? Tanya suamiku pada ibunya. Itu dipakai sama Rina-Rini. Mereka nggak punya kasur. Kirain kamu nggak bakal nginep di sini lagi, sahut ibunya datar. Rina-Rini adalah adik kembar suamiku. Mereka masih sekolah SMP. 2 kakaknya pun sama-sama tinggal di sini. Masing-masing mereka sudah punya 2 anak. Jadi rumah ini selalu ramai. Masa nggak kesini lagi? Aku kan masih anak mama. Pasti kami datang juga di hari-hari tertentu, seperti hari raya misalnya, sahut suamiku. Udah, jangan jadi masalah. Cuma kasur, cari alas lain aja, timbal iparku tak senang. Arofik kembali menghampiri. Gimana, Dek? Gak ada kasur, ucapnya kecewa. Ada karpet gak, A?
Atau apa aja gitu, yang penting ada alas untuk kita tidur? Tanyaku sambil menatap Arofik. Suamiku yang baru saja duduk bersamaku bangkit, melenggang mencari alas untuk tidur malam ini. Arofik kembali ke kamar, tangannya menenteng karpet busa yang sudah tipis dan rusuh. Juga hanya ada satu bantal untuk tidur kami berdua. Maaf ya dek, bukannya bikin kamu nyaman, malah begini. Padahal kasur sama bantal yang di kamar ini yang beli dulu. Tutur Arofik merasa bersalah. Udah gak apa-apa, ini juga cukup kok. Aku tak mempermasalahkan hal ini. Tak mengapa asalkan dengan Arofik, aku tak keberatan tidur dimanapun. Kami buru-buru sholat maghrib, waktu sudah mulai habis. Lalu suamiku mengajak berbaur dengan orang tuanya, menonton TV bersama, atau sekedar mengobrol. Aku memilih tidur saja, alasanku ngantuk. Sebenarnya mana mungkin bisa tidur, dari siang tadi aku belum makan. Mungkin suamiku lupa, hingga tak menawari saking rindunya pada orang tua. Aku tak berani jika harus sesuka hati mengambil makanan, meskipun di rumah mertuaku sendiri. Setelah sholat isya aku berbaring di atas sajadah. Perut yang berbunyi meminta isi, tak dapat kutahan. Menunggu Arofik tapi dia tak kunjung masuk kamar. Hingga aku tidur, entah jam berapa suamiku itu masuk. Ketika aku bangun dia sudah ada di sampingku. Kembali aku melanjutkan tidur. Subuh aku membangunkan suami. Setelah sholat memintanya mengantar ke pasar sebelum dia berangkat ke tempat kerja. Ia ingin membeli bahan-bahan masakan untuk hari ini. Nanti aku juga akan membuatkan bekal untuk suamiku, sekalian untuk masak sore. Biasanya mulai jam 3 pagi pasar udah ramai. Selesai berkeliling mencari semua bahan yang kubutuhkan, kami pun pulang. Namun hari mulai siang, suamiku harus segera berangkat. Gak usah bawa bekal dek, beli makan di tempat kerja aja. Udah siang soalnya, ucap suamiku terburu-buru ketika aku diturunkan di depan rumah. Ya sudah, hati-hati ya, sahutku meraih tangannya dan menciumnya dengan takzim. Sementara itu sudah jam 6 pagi, tapi rumah masih tampak sepi. Penghuni rumah masih belum ada yang bangun satupun. Tak biasa dengan keadaan begini. Dari kecil aku dididik untuk bangun subuh. Di rumahku dulu mulai dari sebelum subuh sudah ramai oleh suara anak-anak yang dibangunkan oleh ibu dan bapak untuk sholat. Sedangkan di sini, aku tak berani membangunkan mereka. Takut kejadian seperti dulu. Sesuatu dengan niat yang baik malah disambut dengan salah arti. Aku membereskan kamar yang pantasnya disebut gudang, menyapu dan mengepel seluruh rumah. Kamar suamiku tak banyak menyisakan tempat. Ruang yang dapat dibersihkan hanya untuk sholat dan tidur kami berdua saja. Tampak mertuaku bangun, baru keluar dari kamarnya menuju dapur. Aku menghampiri, meminta izin nanti hendak ikut memasak. Sebelum mertuaku bicara tentang uang gas, aku menyodorkan uang 50.000 padanya. Memang harus seperti itu, jika tidak, dia akan mengeceh mengatakan aku ingin enaknya saja. Aku juga membantu mertua masak untuk sarapan. Setelah selesai aku menatanya di meja makan. Kalau kamu mau sarapan, masak deh sono. Kamu bisa beli bahannya sendiri di warung, perintah mertuaku. Udah ke pasar kok mah, tadi subuh, jawabku. Mertuaku tak menyaut lagi, pergi begitu saja. Tumben gak sok suci, udah tobat ya. Biasanya subuh-subuh ramai suruh orang sholat. Kakak iparku yang juga baru keluar kamar tiba-tiba menyindir dengan mata mendelik. Aku hanya diam, tak ingin bertengkar. Tak ada guna menyahuti ucapannya yang jelas-jelas tak menyukaiku. Mengusap dada sambil banyak beristighfar dalam hati. Bersambung. Ini kira-kira siapa ya yang ngirim guna-guna ke Ica? Cari tahu di bagian berikutnya. Apakah masih berhubungan dengan mertua dan iparnya? Ya cari tahu aja ya nanti ya. Saya pamit. Terima kasih Kak Isya. Teman-teman jangan lupa mampir ke akun KBM-nya ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.